الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك والحمد لله عدد ما هو خالق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki ketika kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Kita harus mengerti segala puji bagi Allah, seluruh pujian bagi Allah. Dan kita tahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita mengetahui bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kalau seluruh yang di langit dan di bumi, alam semesta serta sisinya adalah yang memiliki adalah Allah, maka yang dititipkan itu tidak punya pujian, karena pujian hanyalah kembali kepada sang pemilik. Banyak di antara kita mudah untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah dalam lisannya, tapi tidak semudah apa yang diucapkan dalam hati dan pikirannya. Ketika kita ucapkan dengan hati dan pikiran kita, kita tidak pernah bangga dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan ilmu kita, dengan fisik kita, apapun yang kita rasakan kita memilikinya. Tidak aneh ada orang yang berzikir Alhamdulillah, bahkan sholat, tetapi setelah itu dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Tidak mengerti kalimat segala puja adalah milik Allah, bahkan dia menepuk dada siapa saya dan harus mengenalkan siapa saya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengatakan kata-kata dengan lisannya tapi tidak dengan hati dan pikirannya, maka tidak keluar dari akhlakul karimah. Rasulullah SAW ditanya, apakah penyebab banyak orang masuk surga? Rasulullah SAW bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Semoga ketika kita ucapkan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu', yang merendah hati. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, ketika kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan lisannya, maka salawat dan salam tidak memberikan pesan dalam akhlak kita. Sementara kita hukumnya wajib memberikan salam dan salawat, karena salat adalah wajib. Dan ketika kita duduk tahiyat akhir, tidak lepas dari dua nama manusia, padahal hubungan kita ketika salat adalah hubungan yang sangat sakral antara kita pribadi dengan Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla, sang pencipta langit dan bumi serta sisinya. Tapi ada dua makhluk yang selalu kita ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ada dua manusia yang kita sebut-sebut. Ibu-ibu, Anda mempunyai seorang ayah, Anda mempunyai seorang suami. Tidak pernah kita sebut nama dua orang itu di dalam salat kita. Kita punya anak, tidak kita sebut nama anak kita. Tapi ada dua manusia yang selalu kita sebut, yaitu nama Nabi Muhammad SAW dengan nama Ibrahim. Kita memberikan salam dan salat setiap saat ketika kita sebelum menutup tahiyat akhir dengan salam. Kita tidak lepas dua nama ini. Tapi banyak di antara kita yang salawat hanya di lisan. Dua nama ini tidak pengaruh dalam akhlak kita. Dia hanya memberikan salam salawat tapi tidak mempengaruhi akhlak kita. Mustahil bagi Allah memberikan perintah kepada kita yang tidak ada manfaatnya. Mustahil. Mustahil bagi Allah menyuruh sesuatu yang tidak membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mustahil. Tapi realitanya setelah kita memberikan salam salawat, tidak ada pesan dalam akhlak kita, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan perilaku kita sehari-hari. Demikianlah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul," katakan, hai Muhammad,
In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian. Subhanallah, ini sebuah penghargaan buat saya. Pertama kali menginjakan kaki saya ke Los Angeles. Sebelumnya saya dari Houston, kemudian dari New York. Semenjak sebelum Ramadan, kita punya masalah berat, dan masalah ini akan berlanjut pada akhirat kita. Apakah itu? Kita beragama Islam, tapi kadangkala akhlak kita tidak menunjukkan Islami. Mohon maaf. Saya melihat perilaku orang kafir kadangkala perilakunya Islami. Nah, kita lihat sendiri, masyarakat Amerika ya, disiplinnya, kebersihannya, tata cara berkendaraan mereka jauh lebih Islami daripada yang ada di Jakarta. Mereka antri. Subhanallah, orang Amerika, kadangkala kita tidak mengerti Amerika, kita maki-maki Amerika. Setelah kita melihat akhlak orang Amerika, subhanallah. Saya tidak berbicara tauhid, akidah, tidak bicara akhlak. Ternyata luar biasa. Kalau lampu merah mati, tidak terjadi kemacetan. Kenapa? Mereka menyilahkan orang lain, satu keluar. Subhanallah, itulah surat Al-Quran, itu ayat Al-Quran. Tafassahu yafsahil lakum, lapangkanlah buat orang lain, maka Allah akan melapangkan kalian. Subhanallah, akhlakul karimah, luar biasa. Bagaimana ketaatan terhadap disiplin. Nah, kalau ada tanda stop, betul-betul stop. Kalau kita tanda-tanda rambu lalu lintas tidak ada hubungannya dengan perilaku kita. Padahal notabene adalah umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Ini saya teringat ketika 91, ketika itu dialog lintas agama, mereka mengatakan, kenapa Anda masih meyakini ajaran agama Islam agama yang benar? Lihatlah umat Islam yang hidup mayoritas di negara dunia ketiga, itu bahasa halus. Bahasa kasarnya adalah negara yang terbelakang dan bodoh. Tentu ini kritikan yang tajam buat saya. Dalam satu hal dia salah total. Kata-kata itu. Kenapa? Inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam, dan kita harus meyakininya. Kesalahan fatal statement tadi adalah ungkapan tadi adalah mereka mencampur adukan antara umat Islam dengan ajaran Islam. Umat Islam berperilaku yang tidak Islami, beda lagi dengan ajaran Islam. Itu sebuah PR besar buat saya. Bertahun-tahun saya kembali ke Indonesia 2003. Saya keluar dari tahun 80-an. Jadi ketika saya kembali ke Indonesia, saya berfokus kenapa umat Islam seperti ini. Akhirnya saya buat Islamic Character Development, ICD saya bikin. Kajian karakter, kajian akhlak. Saya tidak berbicara skup yang luas, negara dunia ketiga, ataupun skup yang luas juga tapi semakin kecil, yaitu Indonesia Raya, yang notabene korupsi luar biasa, para koruptor luar biasa. Sampai pun di departemen yang berlambang agama, departemen agama sekalipun tidak pernah henti-hentinya. Urusan haji, urusan Al-Quran pun dikorupsi. Padahal di situ banyak sarjana-sarjana agama, bahkan kita mengalami haji kelaparan. Itulah tindak pidana korupsi, tapi tidak ada satupun yang dipenjarakan saat itu. Itu yang label agama. Saya tidak bicara skup Indonesia, tidak. Terlalu luas. Apalagi nanti muatan politis, saya tidak mau. Saya berbicara saya, istri saya, suami saya, dan keluarga kita, dan anak-anak kita. Saya dan tetangga saya dan partner kerja saya dan kantor saya, yang kecil saja. Saya akan fokus di situ. Karena dari yang kecil ini akan mengakibatkan akumulatif akan besar menjadi komunal, yang dari individual menjadi yang lebih besar lagi. Kita tes. Ketika kita menjalankan ibadah salat, ketika kita menjalankan salat berzikir, pertanyaannya, kita sedang apa? Jawaban yang sangat pasti adalah kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti. Ada istilah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah.
Saya berikan logika yang sangat sederhana, bahasa logika. Di sini di samping saya ada lampu. Semakin saya mendekati lampu, wajah saya semakin bercahaya. Betul? Ini bahasa logika. Semakin saya dekat dengan lampu, badan saya bercahaya, wajah saya bercahaya. Kalau saya jauh dari cahaya, semakin gelap badan saya. Kalau saya dekat dengan AC, dekat dengan kipas angin, semakin dingin. Kalau saya di sini ada api, saya dekat dengan api, badan saya semakin panas. Itu tidak terbantahkan. Logika mana yang membantah itu? Kalau kita betul-betul dekat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, harusnya kita menebarkan rahmat dan kita merasakan kedamaian di dalam hati kita. Harusnya tutur kata kita memberikan rahmat. Harusnya perilaku kita membawa rahmat. Tapi realitanya tidak demikian. Orang habis sholat, habis berzikir, nauzubillah, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ghibah. Suami istri sama-sama sholat. Setelah sholat mereka saling caci maki ataupun saling menyakitkan dengan wajah dan ekspresi yang tidak mengenakan, ataupun bahkan tidak bertutur kata, menahan sampai dua-duanya tidak berbicara hanya gara-gara harga diri. Terjadilah perpecahan. Bahkan mereka sholat, dia ungkapkan kekesalannya dalam Facebook, ditulis dan diungkapkan semua di situ. Semua orang tahu dan membaca aib orang itu. Dia menebarkan racun ke kanan kirinya, menebarkan kebencian. Saya tidak anti teknologi dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan Line, dengan teknologi kita terima, tapi isilah dengan yang baik. Betapa manusia mengikuti nafsunya. Innama syaitan yuridu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Syaitan berjuang mati-matian, berusaha semaksimal mungkin menginginkan kalian saling membenci dan saling bermusuhan. Dan kita mengikuti nafsu kita. Katanya kita sholat, katanya kita berzikir, katanya kita dekat dengan Ar-Rahman, katanya kita dekat dengan Ar-Rahim yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Katanya kita dekat dengan As-Salam yang Maha Damai. Bahkan manusia, kita orang beriman ketemu dengan orang beriman, ketika kita melihat wajahnya, kenal atau tidak, kita menebarkan nama Allah, namanya As-Salam. As-Salam itu Maha Damai, Maha mensejahterakan. Assalamualaikum. Sudah menebarkan. Tapi perilaku kita ternyata salam di sini adalah hanya di lisan, bukan di hati dan pikiran. Warahmatullah, dan rahmat Allah buat Anda. Assalamualaikum, dan rahmat buat Anda. Kedamaian, kesejahteraan, rahmat, kasih sayang buat Anda. Wabarakah, dan keberkahan. Sudah di set up sedemikian rupa tutur kata kita, ritual kita untuk selalu menebarkan rahmat. Subhanallah. Ini sebuah pertanyaan. Jadi ada yang salah dalam ritual kita. Seandainya ketika kita marah dengan anggota keluarga kita, dengan suami kita, istri kita, anak kita, ataupun siapapun, kemarahan ini manusiawi karena manusia ada sifat marah. Tapi ketika dia sholat, ketika dia berzikir, yang tadinya marah kepada istri, setelah dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah sholat, dia tutur katanya berubah, ekspresi wajahnya berubah, menebarkan rahmat. Bahkan dia memeluknya dan menciumnya, bahkan meminta maaf. Sebelum orang itu minta maaf, kita maaf duluan, minta maaf. Yang harusnya dia marah kepada anaknya, ketika dia sholat dan berzikir, dia bisa meneteskan air mata dan memanggil anaknya dan memeluk anaknya dan mengatakan mohon maaf, ayah salah. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang mendekat kepada Ar-Rahman. Maka dia menebarkan rahmat. Dekat dengan As-Salam yang Maha Damai, dia menebarkan kedamaian. Kenapa tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita sholat setiap hari 5 waktu.
Subhanallah, luar biasa. Bahkan sholat itu membawa kedamaian. Disinilah saya akan membahas yang ayat yang pertama kali tadi saya bacakan. Hai orang beriman, lihat, perhatikan, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian agar bertakwa. Ini menunjukkan orang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah. Tidak ada jaminan orang beriman di sini dia akhlaknya baik. Maka itu kita butuh ilmu agar income kita, maksudnya adalah penghasilan dalam perilaku kita baik. Salat membawa income kita, yaitu akhlak yang baik. Kenapa demikian? Antara konsep Al-Quran, hadis, dengan realita perilaku umat Islam kenapa berbeda? Bahkan yang lucunya yang kita perhatikan, orang-orang yang non-muslim, orang Amerika, kita lihat bapak-bapak ibu jauh lebih tahu dari saya, karena saya belum pernah menginjakkan kaki saya ke Amerika, baru hitungan hari saja sebelum Ramadan sampai sekarang. Kita lihat perilakunya. Mungkin kita juga melihat orang Jepang dan orang-orang selain Islam. Mereka disiplin, bersih, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sebuah pertanyaan. Kenapa antara konsep dan umatnya berbeda? Setelah kajian yang begitu panjang lebar, bertahun-tahun, saya mendapatkan bahwa karena religion understanding kita didesain oleh culture, religion understanding kita didesain oleh community. Apa yang di dalam masyarakat menjadi sebuah understanding dan sebuah keyakinan yang kita ikuti. Harusnya religion understanding kita by Al-Quran and Hadis design. Desain pemahaman kita. Saya bukan bicara agama Islam, understanding tentang Islam. Bukan, agama Islam harga mati. Islam ajaran agama benar. Satu-satunya agama yang masuk akal di muka bumi adalah Islam. Dan ini pengalaman intelektual yang panjang sekali saya mengalami, luar biasa. Mohon maaf, kita punya konsep rahmat untuk alam semesta. Tidak ada redaksi di dalam Al-Quran rahmatan lil mu'minin, rahmatan lil muslimin saja, rahmat untuk orang Islam saja, tidak, tapi alam semesta. Maka orang yang beragama Islam dia harus menebarkan rahmat kepada non-muslim juga, orang kafir juga, bahkan jangankan manusia, binatang pun harus kita tebarkan rahmat, karena alam semesta. Haram itu bukan hanya makan babi, Anda menendang kucing pun haram. Subhanallah. Apalagi menghina manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan kami sudah memuliakan bani Adam, manusia. Al-Quranul Karim, Allah memuliakan manusia. Kenapa kita menghina manusia? Maka diharamkan ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Sini saya bicarakan si Anu. Nah, ini tidak dibicarakan secara tertutup, terbuka dengan adanya Facebook, dengan adanya dunia informasi yang bebas. Saya dengar dari berita-berita yang di internet, di sini tidak memberikan suara 600 orang, kan gitu. Tidak memberikan hak warga negara Indonesia untuk nyoblos. Setelah kita ngobrol dengan Pak Farhad, tidak ada semua itu. Fitnah. Ini berarti manusia berbicara sembarangan. Dia tidak tahu bahwasanya itu adalah menyakitkan orang lain, bahkan fitnah. Mungkin orang Islam, dia sholat, tapi perilakunya bertentangan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Mu'min, nama-nama Allah semua. Kenapa? Karena mereka hanya Islam kulitnya saja, understandingnya didesain oleh culture. Tidak semua budaya itu jelek, tapi maksud saya tradisi yang sudah mendarah daging menjadilah sebuah budaya. Yang saya berbicara kontekstual, maksudnya lihat konteks, beberapa konteks yang sudah menjadi budaya tidak baik. Ada budaya-budaya yang baik, sah-sah saja ya. Contohnya kalau Lebaran Idul Fitri kita sering maafkan, kalau bahasa Jawanya ada sungkem, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, saling mencintai gitu. Baik, nah, kita mencoba berbicara tentang takwa. Bayangkan, kita diagnosa dulu yang ritual sederhana, yaitu sholat, zikir. Nanti kita lihat lagi ritual yang cukup panjang, yaitu puasa dari subuh sampai terbenam matahari. Kalau sholat kan tidak ada dari subuh sampai terbenam matahari berjam-jam, cuman sholat sekian menit saja. Kita lihat
Perhatikan. Allahu Akbar. Tolong diagnosa hati dan jiwa kita sebelum takbiratul ihram. Apa yang kita rasakan? Dan setelah kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, setelah kita salam, adakah perbedaan antara sebelum salat dan setelah salat? Itu sebuah pertanyaan. Saya berikan analogi yang sederhana. Apabila saya lapar, haus, kemudian saya masuk restoran, kemudian keluar dari restoran masih tetap lapar dan haus, sama sebelum saya melakukan dan setelah saya lakukan itu sama saja. Pertanyaannya, buat apa Anda masuk restoran? Bapak Ibu berolahraga, fitness, habis itu bersih-bersih, nyapu. Kemudian di depan kita ada taman, kita bersihkan. Saya itu ada got, ada saluran air, kita bersihkan. Ini kotor sekali, kita masuk kamar mandi. Kemudian setelah itu kita keluar dari kamar mandi, persis sebelum kita masuk kamar mandi. Terus ngapain di kamar mandi? Bahasa yang lain, nggak ada manfaatnya masuk kamar mandi. Saya tidak mengatakan kamar mandi tutup aja orang nggak ada manfaatnya. Tidak. Saya tidak. Nggak perlu makanan, tidak perlu buang aja terus. Tidak. Saya tidak pernah mengatakan sholat tidak penting. Tidak. Oke, di sini ada gelas. Berandai-andai di sini ada gelas ataupun cangkir. Lihat tangan saya, tolong perhatikan tangan saya. Ketika saya megang gelas dan saya rasakan panas, berarti gelas ini mengeluarkan panas. Automatically di dalam gelas itu adalah air panas, entah teh, entah kopi, entah susu, entah apapun. Pas lihat, oh ya tehnya panas sekali. Berarti perilaku yang keluar dari diri kita adalah aktualisasi yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Sholat dan zikir men-set up yang ada dalam diri kita, yang di dalam, untuk mengeluarkan sesuatu. Loh, kalau kita tidak set up di dalam, dia tidak akan mengeluarkan sesuatu. So, buat apa sholat? Jangan salah paham. Please, jangan. Ini Ustaz, apa ini? Sholat nggak penting. Saya tidak ngomong begitu. Saya berbicara bahwasanya ada yang salah dalam sholat kita. Kita tidak mampu men-set up yang di dalam. Allahu Akbar. Bawa tekwan. Ya tekwan bener nih, tekwan nih. Oh iya kan tekwan, tuh kamu buka puasa pakai tekwan enak banget. Terus mikir tekwan ya. Ini tekwan, mungkin bapak-bapak ibu yang sudah kelamaan di luar negeri, ini bukan nama orang. Tekwan itu nama makanan gitu ya. Ini kelamaan, saya dengar itu berapa tahun, 20 tahun, 15, lama sekali. Jangan-jangan nggak kenal tekwan, itu bukan nama orang, nama makanan orang Palembang. Kebetulan istri saya orang Palembang. Wong Kito Galo. Kok ibu ada yang tunjuk tangan, ibu emang istri saya. Saya tahu maksudnya, saya dari Palembang juga, saya ngerti ini. Itu bercanda ibu ya. Baik, kita coba, itu baru sholat. Zikir, subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, sampai yang nomor 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Apa yang Anda rasakan sebelum tasbih? Dan setelah tasbih 33, adakah pengaruh? Adakah ketika bertasbih, adakah hal yang berubah dalam diri kita? Nanti akan mengeluarkan sesuatu. Sebelum subhanallah, alhamdulillah, atau tidak ada. Karena religion understanding kita didesain oleh culture, oleh community di dalam masyarakat kita. Ada orang-orang yang dianggap representatif dari umat Islam, bahasa yang lain dianggap paling mengerti tentang Islam, paling mengerti. Maka dia sebagai figur, itulah yang benar dalam Islam. Maka tidak aneh orang-orang yang dianggap mengerti tentang Islam, padahal mereka ritualnya tidak sesuai dengan Islam, apalagi yang disetup di dalam. Sebagai contoh, dia berzikir, cepat sekali. Sholatnya pun demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak tahu, mungkin kelamaan di luar negeri. Coba lihat di tanah air. Saya tidak tahu, mungkin juga terjadi di luar negeri. Sholatnya cepat sekali, apalagi terawehan. 200 km per jam satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Mamunya mantap, yang kayak gini enak ini. Subhanallah. Ini realita. Padahal konsepnya tarawih itu rileks, santai, bersenang-senang, Anda menikmati. Saya tidak panjang-panjang ayatnya, apalagi tadi mendengar anak menangis. Rasulullah SAW kalau mendengar anak menangis, cepat sholat.
daripada rakaat yang ketiga. Anak menangis. Saya ingat Rasulullah pesan cepat. Itu hadis, desainnya hadis, bukan desainnya culture. Itu desainnya hadis. Kita mengikuti budaya kah atau mengikuti hadis? Ini contoh-contoh kecil saja. Jadi kalau kita sholat berzikir seperti itu, ini ritual yang pendek. Nah sekarang ritual yang besar, yaitu dari pagi sampai maghrib. Coba bapak-bapak ibu perhatikan setelah kita mendengar suara azan. Saya tadi dengar suara beduk, keren juga gitu kan. Sebuah ya, ciri khas Indonesianya. Ya. Jangan ada katakan bid'ah masuk neraka, jangan. Kejam sekali gitu kan. Masa gara-gara begitu kalian masuk neraka apa pakai beduk itu kan kacauan. Kalau kita sudah makan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu aw dzaba adh-dhama wa ibtalat al-'uruq wa thabat al-ajr insyaallah. Tidak usah dipermasalahkan, oh Allah malaka sumtu dhaif lemah, ini bid'ah yang benar. Apa yang mempermasalahkan hal-hal seperti itu? Lihat akhlak Anda ada kerjaan apa? Di broadcast kemana-mana hal-hal yang kecil dibahas. Permusuhan jadinya. Nah, ya saya dalam konteks kebebasan berpendapat silakan Anda berpendapat apapun. Satu atau dua adalah saudara kita, gitu kan. Nah, Anda nyoblos nomor 1, nomor 2 silakan. Rahmatan lil alamin. Yang mengatakan Tuhan 3 aja kita hormati. Lakum dinukum. Antara begini dan ribut apa ini? Ya. Subhanallah, Anda mau begini kan tidak ada masalah. Saya nyoblos pun tidak masalah, gitu kan. Ya, kita ini ada punya masalah apa? Akhlak. Ritual tidak nyambung dengan akhlak. Nah sekarang setelah kita makan, ada perubahannya enggak? Jangan-jangan selama 1 bulan penuh, Ramadan 1 sampai Ramadan akhir, sama saja dengan Ramadan yang tahun lalu. Berarti nanti Ramadan yang tahun depan sama dengan, tidak ada perubahan. Pertanyaan saya ke bapak-bapak ibu-ibu, seandainya saya mudik dari Jakarta, kemudian saya masuk tol Cikampek, masih tahu ya, mungkin kelamaan di luar negeri nggak tahu tol Cikampek yang mana gitu kan, kelamaan di luar negeri ini ya, kelamaan di Amerika. Setelah sampai akhir tol Cikampek, pertanyaannya adalah, apakah saya masih jauh atau sudah dekat perjalanan mudik saya? Jawabannya sudah dekat. Masih jauh atau sudah dekat? Masih jauh. Jawabannya, kok masih jauh? Anda tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena saya belum menentukan tujuan. Nah kalau ke Subang udah deket, coba ke Surabaya. Depannya sama-sama Bang, Surabaya gitu. Jauh banget. Bagaimana kita mau mengetahui bahwasanya puasa kita ini sudah sampai tatakun agar kalian bertakwa? Takwa itu sendiri tidak tahu. Apa takwa itu? Bahkan setiap Jumat bapak-bapak selalu mendengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu lihat, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Tapi kita kajian takwa tidak tahu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali Anda mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana saya mengukur? Kebetulan saya termasuk orang yang amat sangat jarang sekali nonton televisi. Paling hanya berita melalui internet, pasti gue dipilih. Karena kalau nonton berita kita harus nonton belilah sampo, belilah sabun, belilah rokok, belilah minuman, belilah sosis. Banyak banget ya. Maksud saya iklan. Jemaah, setelah para berikut ini, gitu kan? Cuma iklan ini, iklan banyak sekali, habis waktu saya. Gitu. Sementara itu tidak penting. Yang kita ambil satu, waktu kita habis. Anda punya uang yang harusnya Anda bisa beli 10 dolar, Anda mengeluarkan $1.000, kan sayang. Waktu diluangkan banyak, padahal yang kita ambil intinya ini. Penting TV, iya, yang ini penting. Yang lainnya, ada gibahnya, ada, sudahlah, kita cari gimana ngambil isinya. Saya sangat jarang saya nonton televisi. Suatu hari saya pernah nonton TV, pertanyaan jemaah live, bagus sekali. Itu pertanyaan sangat brilian menurut saya. Itu jemaah bagus sekali. Telepon. Ini dikit lagi Idul Fitri. Ini Ramadan tahun lalu.
tolong jelaskan kepada saya, apakah saya berhasil mendapatkan ketakwaan? Saya tidak tahu bagaimana untuk mengetahui saya sudah bertakwa atau tidak. Itu pertanyaan bagus. Saya bilang, saya tepuk tangan. Cakep, cakep. Saya mau menunggu jawaban dari orang yang dianggap mengerti tentang Islam. Dan itu live. Jawabannya, yang penting Anda setelah Ramadan lebih baik dari sebelum Ramadan. Jawabannya pasti benar, tidak salah, tapi sangat konservatif, tidak deskriptif, tidak jelas, tapi benar. Saya kasih contoh. Seandainya saya orang yang tidak mengerti kendaraan, naik mobil, wong deso, saya tidak tahu apa-apa, sok mengerti mobil. Terus ada teman saya yang mengerti mobil, dia duduk, Arifin, kamu nggak ngisi bensin dulu, nanti lo habis. Jawabannya, hanya Allah yang mengetahui bensin masih ada atau tidak. Yang penting selama mobil ini bisa jalan, itu masih ada bensinnya. Kalau sudah dedet, itu sudah tidak ada. Jawabannya benar. Pertama, Allah Maha Tahu. Yang kedua, kalau masih ada bensinnya masih jalan. Kalau udah nggak ada bensinnya, itu benar. Tapi deso, konservatif. Anda mau kemana? Saya mau masuk tol. Dia udah ngeliat di sini. Ini ngerti, dia ngerti. Ada tulisan E, MT ini udah mau harus diisi. Udah kuning nanti lama-lama merah, betul kan? MT. Ini ente. Semua mobil punya orang Jawa. Itu lihat tuh E. Bercanda ya, jangan masukin hati ini. Orang Amerika tahu juga ente, pintar sekali dia gitu. Padahal dia nggak belajar bahasa Jawa. Ya. Jadi di situ, loh ini ketar-ketir. Jadi harusnya ada indikator untuk mengetahui ini bensin sudah habis atau tidak. Walaupun kita tidak bisa melihat bensin itu dengan mata kita. Seandainya, jadi benar jawaban itu benar. Selama mobil itu bisa jalan, ada bahan bakarnya. Itu benar, pasti benar. Tadi saya bilang pasti benar. Seandainya saya jalan, terus anak-anak saya masuk tol, anak saya nanya, ayah, ini sudah kuat apa belum pintunya? Gampang nak, senderin aja, kalau jatuh berarti belum kuat. Itu pasti benar jawabannya, pasti benar, tapi konservatif, ndeso. Ya. Padahal di sini ada indikator. Maaf saya, indikator ada tanda. Subhanallah. Pertanyaan sederhana, jawabannya sudah tahu semua. Apakah sholat Anda diterima? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Allah Maha Tahu, itu urusan Allah. Jawabannya pasti benar. Karena dari kecil kita lahir, kita tahu Allah Maha Tahu, betul? Tapi ndeso. Gitu kan? Oke, saya balikan. Orang yang naik mobil tadi, naik kendaraan tadi, dia, teman saya yang tidak ndeso tadi, dia baca manual booknya. Ini maksudnya indikator ini, indikator ini. Dia baca buku petunjuk. Lihat tangan saya. Kalau lintas agama, ini mulai berpikir, lintas agama, Tuhan menciptakan alam semesta. Ya, perhatikan ya. Tuhan menciptakan agama. Karena seluruh agama mengatakan dari itu Tuhan. Dan semua manusia tahu alam semesta ini dari Tuhan. Kecuali yang ateis. Saya tidak bicara ateisme. Yang tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena akal sehat membuktikan ada Tuhan jauh lebih mudah. Dan mustahil membuktikan tidak ada Tuhan. Akal itu malah pusing membuktikan tidak ada Tuhan. Hanya orang gila saja. Orang gila aja kadang-kadang, oh my God, gitu kan. Orang gila aja begitu. Betul enggak? Apa saya salah gitu kan? Gitu. Berarti orang yang mengatakan tidak ada Tuhan jauh lebih gila daripada orang gila. Oke, saya tidak bahas itu. So, kita bicara agama, ya. Maka lihat tangan saya, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan agama. Alam semesta serta sisinya, kemudian turunkanlah agama. Semua agama ada kitab suci. Kenapa disebut suci? Karena disandarkan kepada yang maha suci, yaitu Tuhan. Jadi mengukur anak agama Anda benar atau tidak,
adalah gampang. Ini lihat tangan saya tadi, Tuhan, alam semesta, agama. Berarti ukurnya di sini, apakah sama dengan atau tidak? Jadi kalau memang agama ini benar, pasti sama dengan alam semesta karena satu sumber. Toyota bikin Kijang Innova. Ini bukan promosi, saya tidak ada komisi sama sekali dari Toyota, bukan iklan. Kemudian bikin manual booknya, membuat buku petunjuknya. Maka buku petunjuk ini pasti sama dengan, tidak mungkin kontradiksi. Kecuali di sini Toyota mobilnya Nissan, jelas beda yang bikin, ya jelas kontradiksi. Jadi saya kalau dialog lintas agama gampang, lihat kitab sucimu, apakah berbicara tentang sains? Pernahkah berbicara tentang lapisan atmosfer? Adakah kitab suci yang berbicara tentang sinyal? Saya pernah dialog lintas agama berbicara sinyal. Anda punya HP, keluarkan HP Anda semua. Ya. Kalau sekarang tahun 1980 Anda pakai HP atau pakai Bluetooth, ngomong sendiri pasti dibilang orang gila. Ngerti nggak maksud saya? Kalau sekarang ini 1980 Anda ngomong pakai Bluetooth, ada kabel masukin, pasti dibilang uang edan. Kalau sekarang tidak, Anda masukin bukan orang gila, kecuali mati ininya. Itu mundur tahun 2000, mundur ke tahun 80. Nah ini mundur 1400 tahun yang lalu, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW sudah berbicara tentang sinyal. Saya tidak berbicara tentang i'jazul ilmi dalam Al-Quranul Karim, tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran, tidak, nanti panjang lagi. So, satu-satunya kitab suci yang berbicara tentang ilmu pengetahuan tentang alam semesta adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun ilmu pengetahuan modern yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Seluruh kitab suci selain Al-Quran bertentangan dengan alam semesta. Tidak ada satupun. Oke, anggap aja ini udah selesai perbandingan agama karena kita tidak bahas ini. Walaupun berbeda pendapat, kita lakum dinukum, kita hormati perbedaan pendapat. Karena di dalam Islam tidak boleh menghina-hina agama lain. Tapi ini kan kajian ilmiah, saya tidak mendiskreditkan, tapi ini kajian secara ilmiah. Qad tabayyana lakum rusyd, yang benar sudah jelas. Maka la ikraha fid, tidak ada paksaan dalam beragama karena udah jelas yang benar yang mana. Selesai. Sekarang kita lihat Allah. Kitab tadi udah selesai. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan agama Islam. Saya bukan permasalahan agama Islamnya, tapi understanding yang benar harus sesuai dengan alam. Understandingnya agama Islam sudah selesai tadi yang pertama, yaitu satu-satunya agama yang sesuai dengan alam semesta adalah Islam. Saya bahas bukan Islamnya, itu jelas inna dina. Tapi kita inna dina indallah Islam sudah jelas. Tapi kita understanding kita, maka banyak sholat kita nggak ada buahnya karena understanding tentang sholat salah. Puasa pun demikian. Nah ini yang saya akan bahas. Berarti kita harus belajar dari alam semesta karena itu adalah wahyu dari Allah, Al-Quran dan Hadis, dan alam semesta dari Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang puasa tadi, la'allakum tattaqun, hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Nah, berarti kita lihat konteks alam semesta. Konteks alam semesta adalah ibadah kita ini agar bertakwa. Berarti orang bertakwa membangun kesolehan individual vertikal dengan kesolehan horizontal. Itulah namanya dunia hasanah. Itulah jadi modal akhirat hasanah. Tetapi religion understanding by culture seolah-olah salat dan puasa itu hanya membangun akhirat hasanah. Salah. Zikir yang penting dapat pahala. Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, ya apa? Yang penting saya dapat pahala, nanti pahala ini di akhirat. Tidak demikian. Karena konsep Al-Quran dan Hadis tidak hanya akhirat hasanah. Lihat redaksinya, Rabbana atina wa fil akhirati. Kita sepakat akhirat hasanah itu adalah surga, akhirat yang baik, yang bikin happy, senang, bahagia, itu akhirat hasanah. Loh, kalau akhirat hasanah maka ada dunia hasanah, dunia yang baik. Berarti ada surga dunia dalam tanda kutip, bukan surga benar, dalam surga dalam tanda kutip.
Berarti apa? Orang Islam yang masuk surga itu sudah merasakan surga sebelum masuk surga. Tadi saya sudah kasih contoh, ketika Anda mendekatkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam dan seterusnya, setelah sholat berzikir, tutur kata kita jaga, perilaku kita jaga, jangan sampai nyakitin orang. Nah, inilah akhirnya anak kita peluk, kita cium, istri kita peluk, kita cium, karena sholat kita, karena zikir kita. Jangan-jangan sampai sekarang kita suami istri tapi jablay, kan kacau, jarang dibelai, gitu kan? Ini bahaya sekali. Hah? Ini bahasa gaul, saya juga baru tahu, gitu kan? Saya waktu berenang jablay itu apa? Saya pikir nama orang, gitu kan? Tau-taunya jarang dibelai, gitu kan? Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu udah lama di luar negeri kan, bahasa-bahasa ini kan kurang, vocabulary-nya kurang, gitu kan? Nah, jadi tidak menebarkan kasih sayang, ribut, bahkan membentak, nauzubillah, bahkan memukul. Astagfirullahaladzim. Nah, berarti ketika kita sholat, berzikir, ini kan mendapatkan kekuatan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, tutur kata kita menebarkan rahmat. Inilah dunia hasa, inilah modal akhirat. Ini baru sholat. Puasa pun demikian. Puasa itu takwa. Takwa itu apa? Itu juga harus kita ketahui. Takwa itu asal usulnya waqaya qiwiqayatan, menjaga, memelihara. Kalimat menjaga dan memelihara berarti perilaku kita terjaga dan terpelihara. Tutur kata kita terjaga dan terpelihara. Bahkan ekspresi wajah pun terjaga dan terpelihara. Apa kabar, Bu? Baik. Allahu Akbar. Pakai melotot lagi. 2 cm ke bawah. Ngapain Anda? Ke atas 2 cm. Wah, tidak terjaga, wajahnya sudah tidak terjaga. Bikin kesel orang. Gitu kan? Ya Allah. Bawah dikit, bawah gitu. Tadi saya sudah bacakan, orang beriman itu begitu. Ruhama bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang yang beriman benar itu wajahnya nampak bekas sujud, bukan jendolan hitam di sini, bukan. Redaksi Al-Qur'an jangan Anda interpretasikan akhirnya pakai batu di jendol-jendol supaya kelihatan. Tidak, maksudnya adalah wajah Anda menebarkan rahmat, cahaya bekas sujud. Karena orang sujud adalah orang yang tawadhu, li'azamati, karena keagungan aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ruk'an sujadan, tadi sudah bacakan. Tapi karena kita nggak ngerti ya biasa aja, nggak ada taste-nya, nggak ada rasanya, ya? Subhanallah. Nah, berarti orang bertakwa perilakunya terjaga dan terpelihara. Saya kasih tahu bapak-bapak ibu secara alam, hukum alam, lihat. Saya tanya bapak-bapak ibu, tolong jawab ini. Orang yang macul seharian di pinggir jalan, ataupun yang nyapu di taman, kadang-kadang ada flyover di Jakarta, di bawahnya ada taman, dia kerjain nyapu aja. Ataupun jalan tol disapu, bayangkan. Itu di Indonesia, saya nggak pernah lihat tuang sapu jalan tol sini. Kan gitu. Ini gimana caranya? Subhanallah. Oh, ada juga. Oh, di vakum. Subhanallah, orang nyapu di mana-mana nyapu. Pegel yang nyapu, kenapa? Bayangkan sampahnya daripada orang yang nyapu gitu kan. Subhanallah. Kita lihat berapa income Anda, kita ngobrol. Saya kasih tahu income-nya. Income-nya itu setelah saya ngobrol itu 50.000 rupiah satu hari. Full day dari pagi sampai dia selesai. Lunch termasuk 50.000 itu. Pokoknya 50.000 taruh beres. Mau makan minum terserah Anda 50.000. Berjam-jam kena sinar matahari, panas, kena hujan kadang-kadang. Nah, sekarang seorang dokter di dalam ruangan AC, cek, itu Anda tik, Anda dikasih di Indonesia, saya tidak tahu di Amerika berapa bayarnya. Taruhlah dokter spesialis, itu minimal 100.000. Kalau seorang profesor dokter, wah lebih mahal lagi, bisa 500.000. Profesor dokter ahli syaraf sana, wah mahal. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, income berbeda dalam menghitungan detik jauh lebih besar daripada orang yang nyapu. Apakah yang membedakan income? Pertanyaannya itu ilmu. Subhanallah, pas jawabannya. Ilmu. Puasa kita, sholat kita, income-nya kecil karena ilmunya kecil.
Maka di sini announcement buat bapak-bapak ibu, yuk belajar besok. Mumpung saya di sini, saya ajarkan takwa itu seperti apa supaya ada ilmunya begini saya ajar. Sehingga nanti setelah kita Ramadan ada pengaruhnya, setelah sholat ada pengaruhnya. Ini sholat bukan ngejar setoran kayak sopir angkot ngejar Allah Rasulullah. Yang penting wah hadir. Biasanya digandrungi oleh ibu-ibu biasanya gitu. Cepat. Pernah saya jadi imam, maghrib saya, habis itu isya saya, setelah itu dibisikin Pak Ustaz Arifin ganti imam. Oh boleh silakan. Karena waktu itu saya diundang di suatu rumah yang besar sekali, ada kolam renang, wah orang yang have lah, they have problems, kadang-kadang punya gitu kan, kita have problems. Habis itu saya mundur ganti ustadznya banyak bukan satu, majulah ustadznya, cepat sekali baca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Cepat sekali. Pas saya mundur, ibu-ibu ada ngomong gini, nah kayak gini enak, gitu kan? Berarti dari tadi kagak enak kan gitu? Subhanallah. Tapi dalam konteks kebebasan berpendapat dan berpikir, it's okay. Akhirnya saya duduk, saya tidak lanjutkan sholat, karena saya tidak bisa menjadi berjemaah dengan orang yang sholatnya cepat, karena akan menggugurkan sholat saya. Bagaimana saya bisa mengukur sholat saya diterima atau tidak? Itu kan urusan Allah, benar. Tapi kan ada manual booknya, ada buku petunjuk. Kalau kita baca buku petunjuk, kita akan mengerti. Kan ribut antara yang mengerti dan tidak mengerti. Arifin, kamu mau jalan kemana? Saya mau jalan tol, habis ini jalan isi bensin. Enggak lah, nggak usah lah, hanya Allah yang mengetahui. Itu urusan Allah. Yang penting selama bisa jalan tuh ada. Dia kan ketar-ketir, di sini sudah sudah empty, udah kuning, udah merah. Saya turun di sini aja, Arifin, daripada mogok kan gitu. Ya udah turun sana. Nggak bertawakal Allah gitu kan. Tawakal Allah, ini nggak mikir di sini ada gitu kan? Tidak berpikir, dia gelisah karena tahu buku petunjuk. Kita banyak tidak tahu tentang sholat kita, tidak bisa mengukur sholat kita, tidak bisa mengukur ibadah kita. Yang bikin mobil itu pinter banget untuk keselamatan user yang make itu driver, dia kasih tanda-tanda, betul kan? Sampai pun di zaman sekarang mobil mundur, gitu. Ini mau nabrak, tahu dari mana? Yang penting jeduk itu baru nabrak. Bener kalau jeduk itu pasti nabrak, ini betul. Kasih tahu. Mungkin kalau mobil yang tahun 60-an atau 50-an nggak tahu gitu kan. Dia kasih kaca spion pun melihat untuk mengetahui kan gitu. Untuk keselamatan. Ini yang bikin mobil pinter. Bagaimana yang menciptakan kita yang maha pintar? Masa yang nggak ada ngasih petunjuk? Nauzubillah summa nauzubillah ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Kalau kita sudah meninggal dunia kemudian di padang mahsyar dikumpulkan, ya Allah aku sudah sholat, sholat kamu tidak aku terima. Bagaimana? Loh, kok nggak diterima? Mbok kondo gitu kan, kacau banget kan? Ngobrol dong, kasih tahu dong kan gitu. Lah Anda tidak membaca buku petunjuk. Sama saja ketika Anda berhenti tuh kan, Vin, ini mau nggak ngobrol, itu ada dikasih tahu juga nggak mah itu karena tidak membaca buku petunjuk. Paham saya? Anda benar, pasti benar, hanya Allah yang mengetahui. Benar. Itu urusan pahala, urusan pahala, urusan Allah. Benar, ada yang salah. Saya kasih contoh satu titik saja. Ketika itu Rasulullah SAW masuk masjid. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Rasulullah SAW melihat seorang pemuda sholat Allah. Setelah selesai dipanggil, Anda dipanggil oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya Rasulullah? Sholli farji' fa innaka lam tusalli. Ulangi salat lagi, sungguhnya kamu belum salat. Sesungguhnya kamu fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya kamu belum salat. Padahal Nabi melihat dengan mata kepala sendiri, beliau ini, orang ini sudah salat. Diulang Allah. Sampai selesai, balik lagi kepada Nabi. Apa yang harus? Ulangi salat lagi, fa innaka lam tusalli. Sholli farji' fa innaka lam tusalli. Salat lagi, ulangi lagi, sesungguhnya kamu belum salat. Diulang lagi. Subhanallah. Saya kalau mendengar baca hadis ini merinding. Waktu itu saya belajar di Al-Azhar University. Lemes. Kenapa lemes? Oh bayangkan bapak-bapak ibu, seandainya di sini ada Nabi, kita sholat. Arifin sini. Kenapa Nabi? Ulangi sholat kamu. Sungguhnya kamu belum sholat. Loh, umur saya sudah 40 tahun lebih. Seolah-olah sholat saya di mana? 40 tahun lebih. Sedih nggak? Sedih. Lebih sedihnya lagi kalau di padang mahsyar kita udah meninggal. Sholat kamu aku tidak terima. Mau balik, mau jadi zombie Anda? Kan nggak mungkin. Maksudnya balik ke dunia. Dunia juga udah nggak ada, habis, udah berhenti semua. Karena idza zulzilatil ardu zilzal, udah habis, udah nggak ada lagi. Kan susah. Kita belajar.
Jangan ada katakan hanya Allah. Yang penting habis sholat lebih baik. Yang penting habis Ramadan. Bener. Itu bener. Yang penting masih jalan tuh ada bahan bakarnya. Bener, nggak ada salah. Yang penting nak kamu sendiri kalau jatuh berarti bener. Tapi bukan begitu cara menjawabnya. Paham maksud saya? Hanya orang yang punya ilmu. Kita belajar. Yuk, ilmu bukan milik saya. Kita sama-sama belajar. Ya mudah-mudahan besok kalau bisa jam 7 tank. Saya lihat. Wal mufuna bil ahdim idza ahadu. Orang Islam itu on time. Ya. Surah Al-Baqarah 177. Al-Qur'an. Enggak tahu di sini Islam kan ya, gitu kan? kan kita mencoba untuk belajar mendesain lifestyle kita, pola hidup kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an berbicara waktu, gitu kan? Oke. Jadi ini contoh kecil, kan saya bilang contoh kecil. Kan Rasulullah mengatakan wa kam min shaimin laisul jazaa illa al-ju'a, atas banyak di antara umatku yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu kan sudah warning di sini. Kan nggak mungkin nggak ada petunjuknya, dikasih tahu begini orang diterima begini, yang tidak diterima begini. Orang bertahu, ya harus ada. Tapi karena kita tidak membaca buku petunjuk kan kita tidak tahu. Nah ini sekarang yang membaca buku petunjuk kita, nah kita kasih tahu begini maksudnya, sholatnya begini, gitu kan? Jadi harapan saya besok membawa Al-Quran terjemah. Karena waktunya sangat sempit, saya di New York, wah, ibu-ibu akhirnya mintanya mulai habis sholat asar, azan asar, sholat asar, assalamualaikum, langsung dimulai. Saya geber, pertama kali sedikit sekali yang datang, bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 10. Besoknya mulut lewat mulut, langsung banyak. Terus. Nah ini saya ingin sekali mayyuridillah bi khairin yufaqihu fid din wal ilmu bi ta'allum. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, kalau seorang hamba Allah ingin baik kepada orang hamba ini, Allah ingin baik kepada seorang hamba ini, maka seorang hamba ini dijadikan haus ilmu agama. Maka dia mendalami agama, yufaqihu fid din, maka Allah menjadikan dia mendalami agama, wal ilmu bi ta'allum, dia belajar tanpa ada garis finish dalam menuntut ilmu, never old to learn. Dia belajar lagi. Dibalik. Kalau dibilang pengajian, paling disuruh sedekah, paling disuruh sabar, udah tahu. Ini jelas akhirnya dia tidak punya ilmu, income-nya pun sedikit. Ya. Mudah-mudahan saya tidak mau perpanjang lebar karena di depan kita masih ada hutang, yaitu witir ya. Itu kotak amal sudah selesai kan standarnya kotak amal. Jadi kalau udah selesai ya sudah selesai. Saya besok akan mengisi di sini jam 7. Ya. Harapan saya membawa Al-Quran terjemah. Saya akan menerangkan takwa itu seperti apa, mengukurnya. Tapi sebelum mengukur takwa itu apa dulu sehingga kita tahu masih jauh atau sudah dekat. Tadi. Kalau kita sudah menentukan tujuan naik mobil tadi kan, setelah tol Cikampek udah jauh, nah masih jauh atau sudah dekat, kalau kita bisa menentukan tujuan. Nah sekarang kita menentukan takwa itu apa, seperti apa takwa itu. Al-Quran berbicara takwa seperti apa, hadis berbicara takwa seperti apa. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah di mana Anda berada, kapan saja berada. Ini maksudnya apa? Kenapa ritualnya adalah tidak makan, tidak minum? Kenapa? Wala yaskhab wala yajhal, tidak boleh bentak. Orang puasa itu tidak boleh bentak. Diam, itu nggak boleh. Tidak boleh marah. Subhanallah. Ya. Nah, ini harus kita lihat. Ini dalam hadis-hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya kita tidak terjebak dalam pendekatan seremonial formalistik. Ya. Karena kalau religion understanding yang didesain oleh culture, pemahaman agama yang dibentuk oleh budaya kita, tradisi kita, oleh masyarakat kita, sholatnya itu monolog. Bentuk sholatnya itu monolog, seolah-olah dia ngomong sendirian. Kalau religion understanding yang didesain oleh Al-Quran dan hadis, religion understanding by Al-Quran dan hadis design, salat itu dialog. Salat itu sedang bertemu dengan Allah. Iya, karena hanya kepada Engkau. Ini lagi ngobrol. Nggak usah berbicara Allah ya. Saya di sini sudah saya lihat di belakang sudah banyak S3, udah sangat sepuh sekali ya gitu kan. Jadi kalau saya berbicara dengan ibu-ibu, taruh ada mak tua ada mak tua. Di belakang. Jadi seandainya saya berbicara dengan cepat, ibu namanya siapa? Tinggal di mana? Lama di sini dulu. Yang benar kamu yang sopan. Gitu kan? Karena nggak ada etikanya, betul kan? Itu sama manusia. Kan harusnya, apa kabar ibu, sehat? Kan gitu. Tinggal 5 sudah lama di sini. Kan pelan-pelan. Yang baik ada eti, menghormat sama orang. Kan itu. Ini antara manusia dan bagaimana kita dengan Khalik yang menciptakan kita.
Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanallah. Atahit barakatuh salat. Dah, salatullah, salamullah, terus ngaruh. Terus apa yang dirasakan? Ya, yang di sana Kalau di sini nggak beda. Jadi kalau kita perhatikan, kita mencoba untuk yuk dengan ilmu. Sudah harus saatnya kita merubah desainnya by Al-Quran design. Nah, maka sholat itu dialog. Kita sedang berdialog dengan Allah. Mohon maaf atas kesalahan saya, kekurangan saya karena waktu ya. Menuntut ilmu butuh waktu, semua butuh waktu. Nah kadang-kadang Ustadz yang banyak dong, waktunya nggak ada. Gitu. Hanya sekian hari. Nggak ketemu weekend kecuali hari ini. Biasanya yang penuh adalah waktu-waktu weekend hari Sabtu atau Minggu kan gitu. Di New York nggak ketemu sekali, habis itu Senin, Selasa, Rabu itu penuh. Biasanya ya karena haus akan ilmu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pun di sini demikian. Sama di Houston juga begitu. Di Houston saya bicara sebelum zuhur, habis khutbah Jumat, sejumat sholat, habis sholat langsung berdiri lagi sampai witir. Terus gak berhenti tuh, estafet sampai kita kekeringan, kan gitu kan. Karena kan dari sebelum zuhur kan gak ada lunch gitu kan kita puasa gitu kan, after Jumat gitu kan, terus sampai asar terus. Itu penuh ya. Ya mudah. Saya tidak minta di Los Angeles seperti ini, nggak ada permintaan ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Saya cuma sebagai guest speaker ya, saya ikuti tuan rumah saja gitu. Saya manut. Ya ibu-ibu, saya kasih tahu kalau Anda mau dapat pahala yang banyak jangan datang sendiri. Ya, ajak orang lain. Karakteristik orang yang soleh, saya katakan semua juga ciri-ciri soleh. Kalau saya masih single, mudah-mudahan punya partner hidup yang soleh kan gitu. Ketika kita sudah punya pasangan hidup, mudah-mudahan punya anak kita udah punya anak jadi soleh, mudah-mudahan punya partner hidup, pasangan hidup yang soleh, mudah-mudahan punya cucu yang soleh. Soleh selalu kita sebut ya. Padahal soleh itu sendiri kita tidak tahu karakteristik orang yang soleh. Saya kasih tahu, orang yang soleh tidak cukup dia berbuat baik. Al-Quran mengatakan demikian. Tapi orang soleh berbuat baik tidak cukup. Jadi gimana? Dia akan menjadi soleh apabila mengajak orang lain berbuat baik juga.